Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Laptop Sugus. Sekarang pembahasan masih tentang seputar penggunaan aplikasi Camtasia. Nah, pada video sebelumnya saya sudah tunjukkan bagaimana menggunakan Camtasia Screen Recorder untuk merekam aktivitas di layar komputer. Nah, sekarang hasilnya itu kita akan lanjut di tahap editing menggunakan aplikasi Camtasia Studio namanya. Nah, ini adalah aplikasi utama dari paket aplikasi Camtasia. Yang belum install silahkan diinstal, yang belum bikin rekaman layar komputernya silahkan dibuat dulu. Sekarang perhatikan bagaimana editing menggunakan Camtasia Studio. Oke, silahkan buka aplikasi Camtasia Studio. Menyambung dari video sebelumnya, kita sudah selesai membuat rekaman layar komputer. Sekarang kita masuk ke tahap editing. Nah, untuk tahap editingnya kita menggunakan aplikasi editor dari Camtasia, namanya Camtasia Studio. Kalau yang sebelumnya itu Camtasia Recorder. Saya akan jelaskan dulu workspace dari Camtasia Studio. Yang pertama ini bagian kiri itu tampilan footage, kemudian ada library, dan ada fitur-fitur dari Camtasia. Nah, kemudian bagian kanan ini adalah jendela preview atau monitor preview. Dan di bawahnya ini adalah timeline atau sequence ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan aplikasi video editor pada umumnya. Nah, yang pertama saya akan lakukan di sini adalah menambah titel dulu ya di bagian awal. Jadi Camtasia Studio di sini sudah memberikan paket library yang cukup lengkap, mulai dari sound effect, kemudian ada soundtrack, kemudian ada video dengan visual effect ya, visual effect untuk opening. Kita bisa lihat dulu salah satunya ini. Nah, itu ya contoh. Ada juga yang dalam bentuk gambar. Jadi nanti silakan dipakai yang mana, atau yang tanpa musik juga ada. Ini yang dalam bentuk video. Ya, video polos ya. Nah, di sini saya akan menggunakan yang model lain ya. Di sini ada target blue, saya akan gunakan gambar yang berisi title clip. Nah, cara menggunakannya nanti dari sini kita drag ya. Klik, tahan, kita drag ke timeline. Masukkan ke area video. Nah, seperti itu ya. Nanti silakan di sini diatur seberapa panjang durasinya. Oke, untuk mengisi title ini, kita double klik pada bagian timeline, khusus di area openingnya ini ya. Nah, ini. Nah, jadi kita blok di sini. Misalnya di sini materi 1 ya. Kemudian, nah karena contoh tutorialnya di sini adalah membuat file dan folder, jadi saya akan membuat judul file dan folder. Nah, itu ya. Kalau sudah, nanti klik saja di pilihan menu fiturnya. Oke, teks sudah masuk. Kita bisa play dulu. Langsung mulai. Nah, itu ya. Nah, ini bisa ditambahkan transisi. Kita ambil transisi di bagian ini ya. Ada pilihan more transition ya. Nah, saya akan gunakan yang, nah misalnya di sini barn ya. Kita tinggal drag, kemudian bawa di tanda panah ini di antara kedua video. Kita play. Nah, seperti itu ya. Langsung. Oke, kemudian nah,
Selanjutnya di bagian tengah ya. Nah, perhatikan di sini ada track zoom. Jadi secara otomatis begitu kita memasukkan hasil rekaman dari Camtasia Recorder, ini aplikasi editornya sudah mendeteksi bagian mana yang diisi fitur zoom ya, bagian mana yang di zoom gitu artinya. Nah, kita bisa hapus ini, nanti kita klik kemudian delete ya. Nah, kita akan ulang lagi. Nah, ini sudah otomatis dibuatkan oleh aplikasi. Nah, kita akan masuk ke bagian zoom dulu. Jadi misalnya di sini kita menunjukkan bagian tertentu ya, seperti contoh. Nah, di sini saya akan play dulu bagian sini. Lalu di sini kita pilih new folder pada bagian atas untuk membuat folder baru. Nah, pada saat memilih folder ya, jadi biar lebih jelas, karena di awal saya merekam full screen, jadi biar lebih jelas mana foldernya, kita bisa zoom ya, zoom layarnya. Lalu di sini kita pilih new folder pada bagian atas. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan tambahkan fitur zoom. Saya akan tambahkan di bagian scaling ini ya, bergerak ke kanan ya. Misalnya zoom berapa persen? 80% misalnya ya. Nah, di sini saya akan arahkan, perhatikan bagian kiri. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih sekian ya. Kalau kurang jelas kita misalnya zoom lagi 90%. Nah, seperti itu. Oke, dari sebelum di zoom saya akan play. Pilih new folder pada bagian atas untuk membuat folder baru. Nah, seperti itu. Jadi diperjelas dengan mendekatkan poinnya ya. Kemudian nanti setelah diklik misalnya buat folder baru. Nah, di sini kita kembalikan ke ukuran sebelumnya ya. Jadi zoom out ya. Kita kembalikan lagi di sini. Nah, begitu melakukan perubahan otomatis ada keyframe yang folder pada bagian atas untuk membuat folder baru. Nah, seperti itu ya. Nah, di bagian ini kita bisa tambahkan lagi, misalnya sebelah sini ya. Nah, kita isi nama, misalnya di sini latihan 1. Nah, itu ya. Oke, dan seterusnya nanti bagian mana yang cocok rasanya diisi fitur zoom ya. Nah, kemudian ada callouts. Nah, callouts di sini biasanya bisa dipakai untuk menambahkan titel, tetapi saya lebih sering di sini menggunakan fitur yang sketch motionnya. Nah, misalnya seperti apa? Nah, contoh di sini ketika menunjuk membuat folder ya, pada bagian atas untuk membuat folder baru ya, membuat folder baru. Nah, sampai di sini saya akan tambahkan bagian ini ya, misalnya tanda panah ya, tanda panah. Nah, itu ya. Nah, saya akan atur di sini di bagian monitor, bisa kita gerakkan ya. Nah, oke, kita play. Kita pilih new folder pada bagian atas untuk membuat folder baru. Nah, seperti itu ya. Oke, nah nanti ini durasinya bisa kita atur ya. Nah, biar singkat dia. Folder pada bagian atas untuk membuat folder baru. Nah, itu ya. Oke, itu adalah bagian dari pada bagian atas untuk membuat folder callout ya. Contoh penggunaan callout. Nah, nanti silakan bisa diisi bagian mana yang cocok diisi callout.
Oke, folder latihan 1 sudah ada. Cara kedua bisa dengan klik kanan di area kosong, kemudian pilih new. Nah, itu ya. Di sini saya akan tambahkan zoom lagi. Lalu pilih folder. Nah, begitu seterusnya nanti. Oke, selain zoom, kemudian callouts. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah audio ya. Kita bisa masuk bagian audio. Nah, audio kalau kurang keras, kita bisa naikkan di sini. Nah, di sini ada enable volume leveling, kita checklist ya. Nah, di sini ada fitur medium volume ya. Nah, pilih medium volume, nanti kita coba di sini. Oke, folder latihan 1 sudah ada. Cara kedua bisa dengan klik kanan di area kosong, kemudian pilih new, lalu pilih folder. Oke, itu rekaman suara ya, sudah lebih keras lagi ya, dubbingnya itu. Oke. Nah, biasanya di sini ada pengaturan kursor efek juga ya. Nah, silakan ambil pengaturan kursor efek. Di sini kadang-kadang pergerakan kursor itu tidak terlalu jelas ya. Nah, kita bisa bantu dengan memberikan warna ya. Misalnya di sini ada highlight. Kita pilih dulu di sini highlight seperti itu. Kemudian, nah di sini nanti ukuran kursornya bisa kita atur ya. Nah, lalu di sini ada size-nya ya, seberapa nanti. Nah, oke, seberapa transparansinya gitu ya. Nah, kita coba cek ya dari sini. Pilih new folder pada bagian atas untuk membuat folder baru. Nah, kita isi nama misalnya. Nah, itu kalau mau diganti misalnya warna merah ya itu. Nah, itu biar lebih mencolok mungkin ya. Misalnya di sini latihan ya. Cara kedua bisa dengan klik kanan di area kosong, kemudian pilih new, lalu ya, itu salah satunya ya. Nah, begitu seterusnya nanti sampai pada bagian akhir. Oke, jangan lupa disimpan. Ctrl S. Nah, kalau sudah, kita langsung produce ya. Produce and share di sini pilihannya. Oke, di sini kita pilih nah, ini kalau ingin langsung dibawa ke YouTube bisa pilih share ke YouTube ya. Nah, karena ini akan dimasukkan ke aplikasi Flash, jadi kita pilih di sini custom production setting ya. Kemudian next. Nah, di sini ada pilihan format. Kita pilih yang paling atas ya. Nah, di sini MP4, FLV, SWF, Flash output. Ya, jadi memang Camtasia ini spesial juga ya. Bisa dikatakan spesial karena mendukung untuk penggunaan di aplikasi Flash. Nah, kemudian pilih next. Nah, karena kita akan menampilkan di Flash, jadi kita tidak perlu kontrol ya. Kita tidak perlu tampilan controllernya di sini. Jadi pilih di sini pada template-nya adalah no control. Kemudian kita masuk ke Flash option. Kenapa harus masuk ke Flash option? Nah, di sini ada 3 pilihan format. Ya, kita memerlukan yang MP4. Ya, karena nanti file MP4 ini yang akan masuk ke Flash-nya. Oke, silahkan di sini diatur ya kualitasnya 100. Nah, kita bisa cek di sini audionya, pastikan seperti ini 128 KB per second. Oke, kalau sudah klik apply, lalu
oke ya, pastikan ini MP4. Nah, kemudian pilih next. Nah, kemudian di sini ini untuk watermark ya. Kalau tidak ingin diisi watermark ya kita abaikan, next. Nah, kemudian tentukan di mana file ini akan disimpan. Nah, inilah yang kita arahkan ke folder project kita. Jadi, di mana folder project kita, silahkan diarahkan ke sana. Nah, di sini saya ambil contoh ke latihan ya. Ya. Misalnya di sini judulnya materi 1 ya. Nah, formatnya adalah MP4. Save. Nah, ini tidak perlu di checklist ya, tidak perlu dicentang-centang. Nah, kalau sudah, klik finish. Nah, sampai tahap ini kita tinggal menunggu proses render ya, ekspor di sini. Lama proses render ini tergantung dari seberapa panjang durasi video yang kita buat ya. Nah, ini kalau sudah, kita bisa cek langsung di folder di mana kita menyimpan hasilnya ya. Nah, ini dia. Langsung mulai merekam ya. Ini sudah berjalan prosesnya. Nah, misalnya kita menjelaskan bagaimana caranya. Pertama adalah pilih salah folder pada bagian atas untuk membuat folder baru. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalau sudah selesai ini tinggal kita masukkan ke aplikasi Flash pada halaman materi yang nantinya akan menampilkan video. Nah, itu tadi proses editing video menggunakan Camtasia Studio. Jadi pada umumnya sama ya. Penggunaan aplikasi video editor tidak jauh berbeda. Hanya saja di sini kita dimudahkan dengan beberapa fitur tambahan seperti zoom, kemudian audio tools, dan juga ada animasi seperti callouts. Jadi itu lebih memudahkan kita dalam membuat konten pembelajaran ya, terutama video tutorial dalam menggunakan suatu aplikasi. Nah, silakan dicoba untuk membuat sebuah video tutorial yang nantinya bisa digunakan untuk melengkapi konten media pembelajaran interaktif. Oke, semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Nanti untuk pembahasan berikutnya, saya akan lanjut di video yang lainnya.